telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Setelah mendengar kode keras pejabat berbagai kementerian beberapa minggu terakhir, ditambah prank tengah malam menjelang 1 September yang membuat banyak orang ngantri menuhin tangki-tangki kendaraan yang kosong, apalagi yang punya mobil buat operasional kerja. Good luck deh tersenyum untuk ngeliat bil ngisi 40 liter. Nah, akhirnya pada hari Sabtu 3 September, pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi di jam 14.30 dan pas banget lagi nyalain motor, gue niatnya mau ngisi bensin. Tapi ya udahlah, nasi udah jadi bubur, nggak apa-apa. Kan ada pom bensin merek alternatif yang jual bensin yang lebih murah kan, aman. Nah, pada 3 September, Presiden Jokowi bersama jajaran menterinya resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar. Oh iya, Pertamax juga naik loh, meskipun kategori BBM non-subsidi. Presiden menekankan bahwa keputusan mengalihkan subsidi BBM adalah keputusan yang sangat sulit. Dan opsi terakhir yang terpaksa harus diambil oleh pemerintah. This is from his own words. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Pengumuman dari Presiden datang setelah beberapa menteri mengeluarkan komentar yang mengindikasikan bahwa pemerintah memang sudah terpojok dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak populis ini. Seperti kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat Komite 4 pada 25 Agustus lalu. Sebelum itu, pada 19 Agustus, Menteri Luhut Panjaitan berujar, Presiden sudah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mungkin lagi mempertahankan besarnya subsidi energi. Dia juga mengklaim harga BBM di Indonesia termurah dibandingkan negara lainnya. Nah, pada hari pengumuman, Luhut bahkan mengajak kita untuk kompak melewati periode yang akan painful buat kita. Tuh Bil, kata Pak Luhut sakitnya bentaran aja kok. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tentu ditentang oleh berbagai pihak. Seperti komentar dari Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah, dia meyakini resiko kenaikan harga BBM lebih tinggi dari penghematan yang akan didapat pemerintah. Menurut dia, kenaikan ini bukan sebatas tambahan pengeluaran energi, tapi bisa berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Kalaupun pemerintah bersikeras menyelamatkan APBN, bantalan sosial yang pemerintah siapkan sangatlah terbatas. Dan banyak masyarakat yang terdampak karena tidak tersentuh bantuan langsung ini. Kritik lain datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Dia meyakini dampak kenaikan BBM akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga mendorong jumlah orang miskin baru. Apalagi di tengah inflasi yang mendekati 5%. Bima juga mengatakan bahwa bantuan tunai pemerintah belum mencakup semua pihak yang terkena dampaknya. Dia menilai kelas menengah rentan yang jumlahnya ada 115 juta orang perlu dilindungi dengan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Para pekerja dengan upah minimum yang hanya naik 1% juga perlu dibantu. Data BPS pada Juli 2022 mengindikasikan inflasi mencapai rekor tertinggi dalam 7 tahun terakhir di level 4,94% secara tahunan atau year on year. Inflasi tertinggi terjadi di sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,35%. Inflasi sektor transportasi juga mencapai 6,65%. Dan inflasi umum bahkan diperkirakan menembus 7 hingga 7,5% pasca kenaikan harga BBM. Suku bunga pun akan naik secara agresif. Konsumen sudah dihadapkan pada naiknya biaya hidup dan suku bunga pinjaman, padahal belum sembuh pendapatannya dari pandemi.
Katanya mau menyerahkannya pada mekanisme pasar. Tapi kok begitu beneran ada pom bensin yang nawarin alternatif BBM dengan harga kompetitif, aka murah, malah hilang tuh di hari pertama. Sekarang muncul lagi, tapi lebih mahal. Nah, wahai netizen, bagaimana menurut kalian? Tentu kami ingin mendengar dari sisi kalian ya. Silakan isi bagian komentar itu untuk diskusi, tapi yang sehat ya. Oke, saya Riki Nugraha, sampai ketemu lagi di Fokus selanjutnya.